forgetful when I look in your eyes. Now she's walking backward through a parade. Perkenalkan, nama gue Farhan Farudin, gue selaku Ketua BMF Psikologi periode 2022-2023. Perkenalkan, nama gue Raka Sauki Setiawan, selaku Wakil Ketua BMF Psikologi periode 2022-2023. Aku Medi Firmansyah. Di sini aku sebagai Sekretaris Umum BEM Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma 2022-2023. Kamu? Hai, aku Almira Kuswaningrum. Jabatan aku sebagai Bendahara Umum BMF Psikologi periode 2022-2023. Sorry. Baik, di sini gue mungkin akan ngejelasin job desk dari ketua dulu ya. Ketua BEM Psikologi di sini tuh tugasnya kita ngelit organisasi ini selama satu periode, yang dimana melit itu meliputi kayak kita menentukan masing-masing job desk departemen seperti apa, kita juga menentukan nanti timetable program kerja seperti apa, seperti itu. Dan juga biasanya ketua BEM itu melakukan kunjungan-kunjungan atau melakukan kedatangan kepada organisasi-organisasi eksternal, yang dimana itu menjadi urusan utama dari ketua BEM. Dan juga biasanya memimpin rapat-rapat besar yang nantinya menjadi laporan progres di tiap departemen yang ada di BMF Psikologi. Seperti itu. Boleh lanjut? Oke, selanjutnya ada Wakil Ketua BEM. Nah, Wakil Ketua BEM itu, kalau misalkan Ketua BEM itu fokusnya tadi ke eksternal, nah Wakil Ketua BEM itu biasanya fokusnya ke internal. Oke, kalau aku kan sebagai Sekretaris Umum ya, kalau kita lihat di ADART sih, untuk aku sebagai Sekretaris Umum itu, aku lebih ke arah sekretariat gitu. Aku mengelola fasilitas dari BEM itu sendiri, terus juga mengatur agenda rapat besar, terus juga merekapitulasi surat masuk, surat keluar, terus kalau aku juga bisa ngecek, ngerevisi sama menolak surat yang akan dikeluarkan, proposal atau laporan pertanggungjawaban yang akan diajukan gitu. Jadi semuanya melalui aku dulu. Kalau kamu apa? Oke, kalau dari Bendahara Umum itu job desk-nya kurang lebih itu yang atur jadwal danusan kalian ini semua. Terus juga yang mikirin bulan ini kita pakai jualan produk apa ya danusannya. Terus merekap pemasukan juga pengeluaran dari keuangan BMF itu sendiri. Terus juga mengatur uang kas, juga ngecek-ngecekin anggaran setiap program kerjanya. Gitu sih kurang lebih. Pengalaman yang didapat selama menjabat selama satu periode itu cukup banyak banget ya. Karena gue sama Raka nih, kita relation kita cukup lama ya, karena kita 3 periode di BEM ini. Kita banyak banget melihat hal-hal yang sekiranya bisa kita pelajari lah. Contohnya kayak misalkan kita di kelas belajar tentang human development, yang dimana kayak belajar tentang memanage manusia. Nah, ketika jadi BPH BEM itu tuh prakteknya langsung tuh, karena di BEM itu banyak banget orang-orang yang tingkah lakunya tuh berbeda-beda. Contoh ada namanya Gofur. Nah itu Gofur dia bisa dibilang dia ganteng tapi agak kurang digunting aja kumisnya. Cuman oke lah, dia bisa dibilang cukup ngerti untuk dibilangin. Tapi ada beberapa hal yang emang kita harus ngasih treatment khusus ke si Gofur ini. Dan juga ada orang-orang yang bisa dibilang lebih mudah untuk dikasih tahu ketika ada suatu hal yang mereka bingung, dan juga ada suatu hal yang mereka sekiranya masih belum paham apa itu sesuatu hal yang tadinya kita udah jelasin kayak gitu. Bisa ditambahkan Bapak Raka? Oke, mungkin tadi kan masih berkaitan sama sistem kerja ya. Nah, kalau sekarang yang pengalaman gue yang lucu tuh kayak jadi BEM tuh ternyata ngurusin pinjol orang juga gitu. Misalkan teror-teror pinjol yang dialami oleh mahasiswa psikologi, nah kita ikut menangani juga gitu. Jangan lupa karangan bunganya. Wah, karangan bunganya juga ada, nanti kita liatin karangan bunga. Nah, terus juga Pengalaman ya, sebagai BPH terutama menjadi sekretaris umum itu berasa menjadi guru.
guru untuk sekretaris departemen dan sekretaris program kerjanya. Walaupun sebenarnya aku juga nggak yang perfect banget, tapi aku dituntut untuk bisa ngajarin mereka supaya bisa bikin surat yang benar gitu, penggunaan kata yang nggak ambigu, terus bikin proposal itu semua infonya masuk tapi dengan bahasa yang singkat, padat dan jelas. Jadi kayak berasa jadi guru sih gitu, dan itu menyenangkan bagi aku. Sama nyoret-nyoretin proposal itu seru. Kalau aku pengalaman sebagai BPH terkhususnya bendahara itu banyak banget. Nah, tapi pengalamannya itu paling ya kita bisa, dari gue sendiri bisa apa ya, melatih skill gue gitu, anjas, jadi lebih teliti gitu kan. Terus itu kurang lebih sama kayak Medi, ngecekin anggaran, bedanya itu cuma ya emang harus lebih sabar lagi gitu kan, karena ada aja gitu ya yang ini maksudnya apa ya kak, ini padahal udah dijelasin dari awal, cuma jadi kayak pengalaman itu ya lebih melatih kesabaran seperti itu gitu. Oke, baik. Perjalanan satu periode pasti nggak luput dari permasalahan dan juga polemik yang terjadi selama satu periode ini. Pertama, biasanya kalau saya punya masalah, saya kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu adalah sebagaimana pertolongan yang utama. Terus juga saya tidak lupa untuk meminta doa kepada mama papa, dan yang ketiga adalah nangis. Terus juga saya berdiskusi sih. Contoh teman diskusi saya adalah Raka. Oke, mungkin struggle-nya itu adalah menyelesaikan masalah yang dia buat. Nah, itu struggle-nya. Karena KBM kita tuh cukup menantang ya. Dia punya caranya sendiri untuk bekerja gitu. Kadang biasanya orang misalkan ngelewatin jembatan itu antara ngelewatin sungai, maksudnya muter buat nyari jembatan. Nah, dia nyemplung biasanya. Nah, biasanya kita ngeberesin gitu, beres-beres basahannya dia. Nah, kayak gitu sih biasanya struggle yang kita alamin ya, nggak jauh dari karakternya dia lah. Ya, itu aja sih. Kenapa saya memilih untuk nyebur? Karena terlalu banyak ikan-ikan yang menggoda untuk kita tombak. Jadi kita langsung berangkat aja udah. Struggle, cara melewatinya kita sih bersama-sama ya. Sama Farhan dan Raka juga. Kayak jadi kalau misalnya kita ada masalah ya kita bakal cerita dulu, kita bakal sharing kayak gimana nih gitu, gimana cara ngatasinnya gitu ya, yang kayak apa ya, cari cara paling efektif gitu. Baru nanti aku akan menerjunkan Farhan dan Raka untuk menyelesaikannya gitu, sama Mima juga. Iya, Farhan yang marah-marah, nanti kalau anaknya kena mental, Raka yang turun tangan biar mentalnya tetap stabil. Kalau Mima gimana, Mima? Struggle ya, bagaimana cara iniin struggle-nya itu banyak banget struggle-nya, sedih, senang, kesel itu campur aduk dalam satu waktu gitu kan. Setiap program kerja itu punya struggle-nya masing-masing gitu. Tapi kalau gue sendiri itu ya harus tetap profesional gitu. Jadi mau gimana pun keadaannya tetap harus dijalanin apa yang harus gue lakuin gitu. Terus juga itulah banyak-banyak sabar. Pokoknya intinya untuk periode ini hanya banyak-banyak sabar, mengelus dada gitu. Okay. Untuk momen yang nggak terlupakan tuh sebenarnya tuh banyak banget ya. Mungkin kalau kita ceritain bisa 4 hari ya. Cuman kayaknya gue akan highlight yang bener-bener menurut gue berkesan aja. Yaitu salah satunya pas kita ngurusin tentang pelecehan seksual yang pernah terjadi di bulan Desember. Nah itu menurut gue kita bisa melihat banget ya antara emosi masyarakat dan juga euforia orang-orang yang ngedengar kasus tersebut. Nah itu menurut gue suatu pengalaman yang benar-benar berharga, karena kita posisi sebagai badan eksekutif mahasiswa yang kita naungin masyarakat kita, dan itu kita cukup beresiko juga karena kan di sana animo masyarakat untuk menghakimi itu sangat besar ya. Sedangkan posisinya kita di sana mau menjadi mediator, dan itu resikonya juga cukup besar sih, karena kita juga hampir masuk penjara sih.
Oke, pengalaman yang paling berkesan tadi bener yang ada Farhan itu seru banget gitu kan. Jam 2 kita masih ngurusin di Polres gitu. Terus ngurusin masalah struggle orang itu seru banget. Nah, tapi gua pribadi sih ya supporter gitu lah. Dari supporter tuh kita bisa terjun langsung sama masyarakat kita gitu. Jadi kita kayak sebenarnya tahu gitu apa yang masyarakat kita butuhin. Terus mereka juga kayak semisalkan ternyata mereka tuh pengen ada di bawah kita gitu loh. Di bawah naungan kita. Ternyata sebagai badan eksekutif yang sebenarnya suka dibilang badan event, akhirnya bisa diakui sama masyarakat kita gitu loh, dengan kita terjun langsung dan melakukan hal-hal kecil gitu loh. Dan menurut orang tuh, menurut masyarakat kita tuh hal kecil itu bisa jadi besar karena nggak semua pemimpin bisa berkesan seperti itu. Betul. Momen yang tidak kita lupain, yang tidak terlupakan itu sebenarnya semua proker itu adalah momen yang tidak bisa kita lupakan karena apa ya, kita bisa mengenal anak-anak di situ, kita bisa ngelihat cara kerja mereka ya, walaupun tidak 100% benar, tapi kita ngelihat progres mereka berkembang dari yang belum tahu banyak gitu sampai tahu banyak tuh, itu adalah apa ya, berasa seneng gitu ngeliat mereka berprogres gitu. Terus kalau untuk di BPA sendiri paling pas kita berempat itu cerita-cerita kayak yang udah dibilangin sama Farhan sama Raka sebelumnya, cerita-cerita dari yang tentang gimana nih BEM ke depannya, cara kita ngelit anak-anak, cara kita mencari uang dengan baik dan benar gitu, sampai ya tentang pribadi jadinya ya itu sampai nggak nangis sih, cuman sampai kayak kita bisa mengenal satu sama lain dengan baik, jadinya bisa berkoordinasi dengan baik juga gitu. Oh, momen tidak terlupakan sebagai bendahara umum itu sudah pasti Kamiwa galak, kayak itu tidak terlupakan sekali, pokoknya itu momennya itu sebagai apa? Kalau dari sekretaris tuh apa, Mei? Kalau aku sebagai sekretaris, kalau Miwa kan galak, kalau aku baik. Sejauh ini sih nggak ada yang bilang aku galak ya gitu, cuman aku seneng sih sekretaris aku dari yang program kerja sama departemen itu enjoy gitu sama aku. Kalau sama Miwa kan galak ya. Ya menurut aku wajar sih karena keuangan kan harus kayak gitu. Udah sih kayak gitu aja. Oke, untuk kesannya apa ya? Gue berterima kasih banget sih untuk semua orang-orang yang sudah ada di periode ini, karena apa ya? Gue bener-bener dapet keluarga baru gitu. Selama gue nge-BEM 3 periode ya, itu karena COVID juga, jadi interaksinya tuh kurang apa ya, kurang seru lah, karena kan banyak pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kalau sekarang tuh karena udah full offline, kita tuh bisa ketemu lebih lama lagi, kayak kita sering nongkrong di luar itu. Terus juga untuk teman-teman Sikoko tentunya, karena di sini gue nemu bahwa banyak orang-orang yang emang seru-seru juga dari background yang sama, yang dimana kita sering ngeliwet bareng, yang kita sering ngobrol bareng, kita ngobrolin tentang apapun, tentang soal hati, soal bapak, gitu, kayak banyak lah yang kita bahas tentunya. Terus juga pesannya untuk Kabinet Sawaita Nayatama, gue harap sih kita tetap keep in touch lah di luar dari kepengurusan periode ini, karena gue seneng banget sih ketemu orang-orang yang ada di periode ini, karena gue nemu keluarga baru dan juga bisa berbagi cerita dan juga berbagi masalah di periode ini, karena banyak banget masalah yang jadi urusan saya karena nama saya ada di tanda tangan ketua BEM itu. Betul? Apa ya, kesan pesan tadi sih benar kata Farhan, maksudnya ya kesan pesan pasti banyak lah gitu. Tapi ya gimana ya, kita bisa ketemu banyak ragam orang dengan latar belakang yang berbeda gitu loh. Terus kita harus punya visi yang sama. Visi itu. Iya, visi. Okay. Ya. Menjalankan dengan misi gitu kan, nggak semuanya tuh mudah gitu. Terus juga latar belakang teman-teman Sikoko yang cukup waulahu gitu loh, dengan pertemuan Depdik yang sangat syariah gitu. Itu kan suatu hal yang kita harus bisa mempersatukan kedua kubu ini menjadi visi yang sama gitu loh, antara Beauty and the Beast. Itu betul. Jadi seseru itu karena apa ya, karena teman-temannya ragam tapi toleran. Nah itu, jadi terlepas dari latar belakang mereka kayak gimana, tapi di periode ini mereka bisa membuktikan walaupun berbeda
tapi kita bisa menyelesaikan itu semua dengan pasti gitu. Itu aja sih. Kesan dulu kali ya. Untuk kesan, seneng banget bisa bekerja sama dengan seluruh pengurus Kabinet Sawahitana Yotama, mulai dari staf BPD sama BPH juga. Seneng banget. Itu merupakan, kalau dibilang anugerah mungkin terlalu berlebihan ya, tapi itu ya bisa dibilang kayak gitu ya. Terus seneng banget sih. Ya ada sedihnya juga, cuman kita lihat sukanya aja, dukanya kita hargai, sukanya kita ingat-ingat gitu. Jadi buat pesannya, hargailah semua duka yang telah kita alami dan berbanggalah dengan semua suka yang telah kita ciptakan, kayak gitu. Kesan pesan untuk Kabinet Sawahitana Yotama, kesannya sangat berkesan sekali untuk saya pribadi gitu kan. Ya sangat berkesan lah pokoknya, benar-benar ngajarin gue tentang banyak hal gitu. Jadi benar-benar ada banget nih pembelajaran untuk kabinet ini gitu. Ada banget struggle ups and downs, itu ada banget gitu. Terus untuk pesannya untuk Kabinet Sawahitana Yotama ini, ya pokoknya kita tetap berinteraksi kali ya setelah ini semua selesai gitu kan. Jangan sombong-sombong. Terus juga apa yang udah kalian pelajari di selama 1 periode ini semoga bisa jadi pembelajaran untuk kalian ke depannya gitu. Terutama yang mau lanjut ke periode selanjutnya, semangat deh walaupun nangis sedikit. Apa mau nambahin? Tetap bekerja walaupun menangis. Kami dari Departemen Sosial, Departemen Sosial. bagi jiwa sosial. Oke, perkenalkan nama gue Pimanyu sebagai Kepala Departemen Sosial dan Kemasyarakatan. Oke, perkenalkan nama gue Rifki Saputra sebagai Wakil Kepala Departemen Sosial. Halo, gue Dinda, menjabat sebagai Sekretaris Departemen Sosial. Aku Cece, selaku Bendahara Departemen Sosial. Oke, halo, nama gue Dimas, gue sebagai staf dari Departemen Sosial dan Kemasyarakatan. Perkenalkan, nama gue Tegar Rida Perkasa dari staf Departemen Sosial dan Kemasyarakatan. Departemen Sosial Kemasyarakatan itu kita adalah departemen yang bergerak di bidang sosial. Kita juga kayak membantu orang-orang yang memang membutuhkan bantuan sosial. Kita bergerak di bidang sosial, kayak misalnya contoh dan proker-proker itu kayak kita ada dua non event, itu ada psikoker sama ada kejadian insidental, ya kan. Terus juga kalau untuk eventnya sendiri kita ada kundes, kunjungan desa, kita ada bref, dan satu lagi ada apa? Ada campaign. Kalau buat gue sendiri, momen tidak terlupakan mungkin pas lagi program kerja kunjungan desa ya. Di situ ada yang ya mungkin dia terharu jadi sampai nangis juga gitu kan. Itu sih mungkin menurut gue. Oke, buat momen yang tidak terlupakan itu, kalau dari gue bisa memimpin sebuah program kerja yang memang cukup besar. Dan alhamdulillah hasilnya juga cukup baik dan bisa diapresiasi oleh pihak kampus maupun dari pihak desanya. Itu sih. Banyak sih ya kalian pelajarinnya. Tapi yang paling utama itu adalah belajar untuk menjadi pemimpin yang baik sih. Jadi pemimpin yang baik, pemimpin yang bertanggung jawab atas anak-anaknya dan bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan. Dari aku, yang dipelajarin itu banyak banget. Salah satu itu public speaking, terus kepemimpinan, dan yang paling penting adalah time management sih. Karena penting banget nih di BEM, kayak ngatur waktu untuk kuliah, BEM, terus belum lagi ada yang magang gitu. Belajar banyak banget sih.
Wah, kalau kesan pesannya, seru, banyak pelajaran, banyak juga ketawa, banyak juga sedihnya, banyak drama juga. Respect banget buat kabinet Sawaita Nayotama. Kemudian buat si Koko juga nih. Si Koko itu udah paling the best banget. Udah membantu dari segala aspek sih. Dan untuk pesannya mungkin jangan banyak ngeluh aja. Wow, hebat, keren banget. Bener-bener kerja nggak ngerasa kerja tuh emang di kabinet ini sih, di BEM tahun ini. Kabinet sekarang tuh kayak gue ngerasa kayak keluarga gitu. Di BEM tuh kita keluarga, kita nggak ada ya atasan atau bawahan, jadi kita kerja bareng-bareng gitu. Paling itu aja sih. Kami dari Departemen Komunikasi dan Media Informasi alias Depkom. That we welcome you tonight, and now we invite you to relax. Let us pull up. Halo semuanya, nama gue Gita. Di sini gue menjabat sebagai bendahara departemen. Halo semuanya, nama gue Tia, gue sebagai wakil kepala departemen. Halo, perkenalkan nama gue Alila Biadara. Gue di Departemen Komunikasi dan Media Informasi sebagai sekretaris departemen. Oke, halo, nama gue Fine Argensia Bais. Di sini gue jadi kepala divisi sosial media. Halo Sekofans, aku Rizka Friani di Depkom sebagai kepala divisi hubungan masyarakat. Oke, kalau nama aku Syifa Salsabila Hamdi atau boleh dikenal dengan Cacu. Aku di sini sebagai staf dari Humas. Dari Depkom sendiri itu jadi dia itu mengelola media sosial dari BEM, dari misalkan Instagram, Twitter, TikTok, YouTube dan lain-lain. Nah, dan ada humasnya juga. Jadi humas itu untuk sebagai jembatan antara pihak internal dan eksternal. Itu ada proker non-event dan event. Jadi kita tuh paling unik sebenarnya departemennya. Karena untuk proker non-event sendiri itu dimulai dari kita juga, dan event pun mulai dari kita juga. Kalau event dimulai dari gathering dan diakhiri juga sertijab oleh departemen kita juga. Kalau aku pastinya tuh public speaking ya, itu pasti banget. Kayak kita tuh komunikasi diuji banget nih di Depkom. Terus yang kedua tuh networking, karena hubungannya langsung sama orang banyak nih gitu. Kalau menurut aku semua staff itu baik, tapi kenapa ada best staff? Kalau menurut aku karena kita semua punya penilaian berawal dari pertanggungjawaban masing-masing orang tuh kayak apa, orang tuh kayak gimana. Jadi sebenarnya kita ngeliat baiknya staff itu dari apa yang kita lakukan gitu. Jadi menurutku juga apa yang udah didapatkan sama best staff dari departemen lainnya itu adalah dari apa atas yang udah mereka kerjakan. Momen yang paling tidak terlupakan di saat kita lagi deep talk. Waktu itu kita lagi jujur-jujuran, kita saling terbuka satu sama lain. Kalau aku tuh yang paling ngebekas banget tuh tiba-tiba badminton sih. Kayak kita tuh bukan Depora tapi tiba-tiba olahraga bareng gitu. Gue sebahagia itu bisa ketemu sama teman-teman di Sawaita Nayotama karena anaknya asik-asik, baik-baik. Gue ngerasa Sawaita Nayotama tuh kayak rumah gue juga gitu. Jadi kayak saudara sendiri karena rasanya emang kayak di keluarga banget karena kebersamaannya tuh erat banget menurut gue. Sukses selalu. Semoga apa yang kita dapatkan di BEM ini bisa kalian pakai ke depannya di dunia kerja, di dunia berorganisasi dimanapun, berhubungan dengan orang lain, bagaimana menghadapi orang baru segala macem gitu. Orang di periode ini tuh asik-asik juga gitu. Jadi kita bisa saling mengenal satu sama lain lebih dalam dan bisa bonding juga antar individu dan individunya gitu.
Halo. Kita dari Departemen Kewirausahaan. Cuan. Halo, gue CH. Jabatan gue di BEM sebagai Kepala Departemen Kewirausahaan. Gue Erlangga, biasa dipanggil Ajong. Jabatan gue adalah Wakil Kepala Departemen Kewirausahaan. Nama gue Sarul. Gue di sini sebagai Sekretaris Departemen Kewirausahaan. Gue Rana, gue sebagai Bendahara Departemen Kewirausahaan. Gue Karel, di sini jabatan gue sebagai staf dari Departemen Kewirausahaan. Dan gue Ines, di sini gue juga sebagai staf dari Departemen Kewirausahaan. Departemen Kewirausahaan yang seperti kita dengar nih, nama kewirausahaan kan udah gak asing banget nih bagi orang-orang. Yang pasti kita jualan dan kita jadi sumber uang BEM Fakultas Psikologi. Jadi kita belajar berjualan, usaha, membuat suatu produk yang nantinya dijual belikan. Kita tuh bisa belajar untuk berniaga, kita belajar untuk berusaha, berani mengerjakan suatu atau memproduksi sesuatu dan akhirnya di marketing, dijualin juga. Produksi PDL. Tentunya momen yang nggak bisa dilupain dari Departemen Kewirausahaan ini adalah menurut gue ya, menurut kita berdua mungkin ya. Iya. Itu Coba menurut lo apa? PDL. Kalau dari gue itu momen yang paling gak terlupakan itu pas kita ke Bogor. Jadi pas kita ke Bogor itu kita yang cewek-cewek nih mau pada main skuter, udah jauh-jauh nih dari tempat kita piknik ke tempat skuter di depan, nggak taunya skuternya tutup guys. Itu tuh kayak udah ngos-ngosan kayak itu tuh keringetan dulu, terus kayak ya udah akhirnya kita pas sampai sana cuman makan bakso Malang deh. Kalau dari gue sih time management ya, karena selain kegiatan di BEM, gue juga ada kegiatan di luar, dimana gue harus ngatur waktu, ngebagi waktu, belum lagi waktu itu gue skripsian. Selain manage waktu, kita juga belajar buat kerja sama tim. Terus juga di proker-proker departemen lain pun kita lebih belajar tanggung jawab terhadap proker tersebut. Komunikasi itu menurut gue penting banget, komunikasi, karena bisa mengetahui keadaan kita saat itu lagi kayak gimana gitu. Menghargai, kayak jadinya kita tuh satu sama lain saling menghargai dari waktu, keputusan dan lain-lain. Gila sih, keren banget karena semua proker di BEM di kabinet ini tuh berhasil. Seru banget. Terus kekompakannya juga mantap, cari duitnya oke. Terus saling membantunya juga itu bisa diacungi jempol. Untuk asu, parah lu ngatain asu. Enggak guys, ya gitu guys. Asu itu ada anjay telah usai. Bye bye. Halo, kami dari Departemen Olahraga. Salam olahraga. Kenalin, nama gue Abdul Ramadan, di sini sebagai Kepala Departemen. Halo, gue Joan Kamelia, di sini sebagai Wakil Kepala Departemen. Hai, gue Afi, di sini gue menjabat sebagai Sekretaris Departemen Olahraga. Hai, nama gue Gabriela, di sini gue menjabat sebagai Bendahara Departemen. Oke, nama gue Raffinda Pratama, biasa dipanggil Indra, jabatan sebagai staf Departemen Olahraga. Oke, perkenalkan, nama gue Muhammad Rian Ramadi. Di sini jabatan gue di Depora itu sebagai staf Departemen Olahraga. Seperti namanya, kita berfokus di olahraga dan kita megang UKM olahraga di Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma. Untuk proker-prokernya ada Liga Psikologi, ada Psikofit, dan ada Askop. Momen-momennya itu sangat wah, ya. Kayak misalnya kita harus ngebonding satu sama lain, itu dimana kita harus ngerti juga sama satu sama lain.
Untuk gue sih ini ya gue agak sulit ya untuk memimpin. Sebenarnya itu agak belajar gue juga. Habis itu juga gue agak sulit juga untuk berbicara di depan umum. Kebersamaan sih menurut gue. Yang namanya organisasi pasti kita semua belajar soal kepemimpinan. Gimana sih lo memecahkan suatu permasalahan dalam secepat-cepatnya gitu? Terutama ya si Koko ya, sangat seru banget tuh. Kalau untuk pesannya, ya sukses aja buat semuanya. Sangat luar biasa. Udah cukup. Kalian semua keren sih, gue akuin. Terus abis itu kayak lu jalannya bareng-bareng, ada masalah diselesaikan juga bareng-bareng. Pesannya semoga kalian semua pada sukses dan lulus tepat waktu. Kami dari Departemen Seni dan Desain Jaya Jaya Jaya. Halo, perkenalkan nama gue Putri Mulyani. Di sini gue selaku Kepala Departemen Seni dan Desain. Halo, kenalin nama gue Davina Klarandia. Gue selaku Sekretaris Departemen Seni dan Desain. Oke, halo semuanya. Kenalin nama gue Sabila. Teman-teman sih manggil gue Ila. Gue di Seni dan Desain sebagai staf divisi seni. Nama gue Leonard dari staf desain. Oke, jadi Departemen Seni dan Desain ini merupakan departemen yang bergerak di bidang non-akademik, khususnya yaitu di bidang seni dan juga desain grafis. Boleh dijelaskan untuk prokernya? Nah, proker di SDD ini ada dua. Yang pertama non-event. Non-event ini ada workshop desain. Pada periode ini yaitu kita memiliki satu program kerja event di mana yaitu bernama PAC atau Psychology Innovation in Art, Social and Education. Pada tahun ini PAC ini mengusung tema karaoke musik K-pop dengan mendatangkan guest star yaitu Freddy Norebang dan juga seorang narasumber yaitu psikolog. Dari awal kita buat PAC, terus kita cari-cari tempat sampai ke hari H acara PAC ini bener-bener jadi momen yang gak bakal gue lupain. Kalau dari gue sih waktu PTB ya, di situ kita saling tahu lah sifat satu sama lainnya. Sama kayak Kak Leo di PTB, karena di PTB itu kita baru pertama kali kenal, terus tinggal bareng juga ya sama beberapa hari. Itu sih. Udah selebihnya berkesan di PAC karena itu penutupan di acara kita. Hal yang bisa dipelajari banyak pastinya ya. I've learned a lot. Selama satu periode ini gue banyak melewati cerita, banyak melewati perjalanan yang senang, sedih, susah. Itu semuanya ada. At the end, ketika situasi terjadi di luar prediksi kita pun gue belajar gimana caranya gue bertahan ada di situasi sulit. Gimana caranya gue ngadepin orang dengan karakteristik yang berbeda-beda dengan masalah yang kita hadapin. Gimana cara ngatasinnya. Tentang kekeluargaan, pertemanan, terus cara menyatukan semua emosional dan banyaknya kepala. Terus selain di seni juga belajar desain juga. Hal yang bisa dipelajari sih berasa banget mempelajari bentuk kerjasama tim. Makna predikat kita semua best staff kok. Cuman makasih banget ya buat teman-teman dan dan yang lainnya buat ngasih predikat best staff ke aku. Tapi kita semua best staff kok. Mantap. Makasih banyak buat orang-orang yang udah mau bekerja sama selama satu periode ini. Terima kasih juga buat kesempatan gue ada di periode ini dan mungkin say sorry juga dari gue kalau misalkan selama satu periode ini banyak kekurangannya. Semoga silaturahmi tetap terjalin dan kita tetap keep in touch. Kalau untuk gue sih terima kasih lah udah mempercayai gue masuk ke divisi desain, terus gokil lah pokoknya. Kesannya untuk di kabinet ini keren. Mereka tidak membiarkan anak-anaknya sendiri. Kelihatan banget sayangnya ke anak-anaknya. Terus pesannya
Semoga kalian sukses, kita semua sukses, dan punya kehidupan yang lebih baik. Amin. Halo, kami dari Departemen Pendidikan. Halo, perkenalkan, aku Sarah Syabina Yahya, dipanggilnya Sarah. Aku selaku Kepala Departemen Pendidikan. Oke, halo, nama aku Intan Pradana Ramadhani. Di sini aku selaku Wakil Kepala Departemen Pendidikan. Halo, perkenalkan, aku Kelsey Widani Alta Putri. Di sini aku sebagai sekretaris dari Departemen Pendidikan. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Dita Amelia, bisa dipanggil Dita. Aku di sini selaku bendahara Departemen Pendidikan. Halo, nama aku Nabila Zafira Aisyah. Aku selaku staf Departemen Pendidikan. Halo, nama aku Nadia Naila Sardani, biasa dipanggil Naila, staf Departemen Pendidikan. Oke, jadi Departemen Pendidikan itu merupakan departemen di BEM Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma yang berfokus pada peningkatan dan pengembangan prestasi akademik di Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma. Nah, untuk prokernya itu ada yang pertama yaitu Lumina, merupakan pelatihan untuk cabang cerdas cermat, debat, dan esai. Kemudian kita juga memiliki olimpiade di tingkat nasional dari debat, cerdas cermat, dan esai, dan namanya itu adalah Lipzik. Kemudian kita juga ada program kerja seminar dan psikologi mengajar, dan juga Psycho Explore di Instagram kita. Aku waktu itu kita Departemen Pendidikan tuh pernah ngumpul di rumah Intan, dan kita tuh main kayak semacam truth order gitu. Sebenarnya truth or truth sih ya, itu seru banget. Kita jujur-jujuran tentang semua yang kita rasain selama lagi ngejabat. Terus kita juga pada saat Lipzik itu puncaknya banget sih, karena itu kan proker terbesar kita ya. Betul. Terus pas udah selesai kayak alhamdulillah udah lepas semuanya gitu. Kalau kamu apa? Kalau aku waktu kita ngejalanin program kerja psikologi mengajar. Nah, itu kita ada ke Desa Ridogali. Nah, di sana tuh kita awalnya tidak expect tempatnya seperti itu. Saat kita sampai ternyata sehabis hujan. Terus apalagi ya, waktu prokeran juga, waktu psikojar itu berkesan banget sih, karena ada yang mobilnya keselip. Terus mungkin bisa di-insert nanti di sini videonya. Off the ground, your inspiration. You help me find my sound, just like a bass line. In halftime, you hold down the groove. Kesan dan pesan mungkin kalau dari aku senang banget bisa kerja sama kalian, bisa berproses bareng-bareng dari yang awalnya nggak tahu apa-apa sampai sekarang udah akhir periode, banyak banget pelajaran yang bisa aku ambil. Kalau sekarang kan full offline, pasti experience-nya juga beda, dan itu sebuah pengalaman yang baru dan juga seru banget. Periode yang sangat kekeluargaan sekali. Dan pesannya terima kasih banyak ya teman-teman udah mau bekerja sama dan membantu satu sama lain. Kita nangis, senang, ketawa, semua kita rasain selama periode ini. Aku mau ucapin terima kasih banyak. Dan aku banyak banget dapat pengalaman yang yang aku dapetin dari BEM ini, dari mulai temen-temennya, terus juga kakak-kakaknya juga. Semoga seperti namanya, Sahwahita Nayotama, kita yang menjadi bagian dari kabinet ini bisa jadi orang yang bermanfaat dan bijaksana dalam bersikap. Terima kasih Sahwahita Nayotama. I never wanna change a single note. Singing Radiohead at the top of our lungs, with the boombox blaring as we're falling in love. Got a bottle of whatever, but it's getting us drunk, singing here's to never growing up. Call up all our friends, go hard this weekend for no
will ever change. Meet you at the spot, 10:30. We don't ever stop, and we're never gonna change. Stay, won't you stay forever? Stay, if you stay forever, hey, we can stay forever young. Singing Radiohead at the top of our lungs, with the boombox blaring as we're falling in love. Gotta follow whatever, but it's getting us drunk, singing here's to never grow. We'll be running down the street again and kiss my. I'm like, yeah, whatever, we're still living like that. When the sun's going down, we'll be raising our cups, singing here's to never growing up. Oh, 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 oh. We live like rock stars, dance on every bar. This is who we are. I don't think we'll ever change. They say just grow up, but they don't know us. We don't give up, and we're never gonna change. Stay, won't you stay forever? Stay, if you stay forever, hey, we can stay forever young. Singing Radiohead at the top of our lungs, with the boombox blaring as we're falling in love. Gotta follow whatever, but it's getting us drunk, singing here's to never grow up. We'll be running down the street again and kiss my. I'm like, yeah, whatever, we're still living like that. When the sun's going down, we'll be raising our cups, singing here's to never growing up. Oh, 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 oh. Say, won't you stay forever? Stay, if you stay forever, hey, we can stay forever, yeah. Singing Radiohead at the top of our lungs, with the boombox blaring as we're falling in love. Gotta follow whatever, but it's getting us drunk, singing here's to never growing up. We'll be running down the street again and kiss my. I'm like, yeah, whatever, we're still living like that. When the sun's going down, we'll be raising our cups, singing here's to never growing up. Oh, 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 oh. I always knew this day would come. We'd be standing one by one, with our future in our hands. So many dreams, so many plans. I always knew after all these years there'd be laughter, there'd be tears, but never thought I'd walk away with so much joy but so much pain. And it's so hard to say goodbye, but yesterday's gone, we gotta keep moving on. I'm so thankful for the moment, so glad I got to know you. The times that we had, I'll keep like a photograph and hold you in my heart forever. I'll always remember another chapter in the book. Can't go back, but you can look, and there we are on every page. Memories I'll always save. Up ahead, only open doors. Who knows what we're heading towards? I wish you love, I wish you love. For you, the world just opens up, but it's so hard to say goodbye. Yesterday's gone, we gotta keep
terjadi tak bisa engkau ulangi. Namun satu hal yang pasti, apapun yang merintangi, kau harus menulis kembali.